Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin. Inspirasi, motivasi, pengembangan diri. Kita akan ngobrol tentang diaspora Gontor di luar negeri. Nah, ini dia. Kita sudah tersambung dengan Ustadz Nurdin Hidayat, alumni Gontor tahun 1996 yang ada di Mekah. Keren ya? Ini 3 raja ini. Ustadz Nurdin ini ada di sana. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Nurdin Hidayat. Kayak hal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamam. Alhamdulillah. Kunna bishair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa tahun antum di Arab itu? Baru 3 raja lah, alhamdulillah. 3 raja ya? Raja siapa aja itu? Alhamdulillah, saya ngalamin dari Raja Fahad. 2002 saya mulai ke sini saat 2002 Raja Fahad itu 2002 saat, alhamdulillah awal 2002 bulan Maret, hampir 20 tahun ya. Nah, Raja Fahad terus. Alhamdulillah saat. Ya, Fahad itu meninggal tahun 2005 saat. Oh, nah, setelah Fahad meninggal, waktu itu kan putra mahkotanya Raja Ahmad itu masih Prince Abdullah ya, putra mahkotanya. Nah, setelah Fahad meninggal, maka Prince Abdullah ini otomatis menjadi raja saat. Raja Abdullah itu 2005 sampai 2015. Meninggal 2015. Saat itu putra mahkotanya ya Prince Salman yang sekarang jadi raja. Itu ya. Maka otomatis ya setelah Raja Abdullah meninggal digantikan sama Salman ini yang sekarang Raja Salman. Di Gontor itu antum tahun berapa saat masuk? 91 saat ya mulai masuk. Mulai masuk ya. Nah, selesai 96 alhamdulillah. Selesai 96. Kelas biasa ya. Alhamdulillah. Kelas biasa saat. Cuman waktu itu saya loncat langsung kelas 3 jadi lebih cepat selesai. Harusnya 97 jadi selesai 96. Ya, alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah. Jadi dari mulai kelas 3 itu saya aktif di Darussalam Post. Nah, jadi kelas 3, kelas 4, nah kelas 5-nya pun ya jadi tambah fokus di situ. Nah, akhirnya ya sekalian aja udah nyemplung saat di dunia jurnalistik itu. Full jadi ya, di Darussalam Post ya, berarti ya. Alhamdulillah saat full saat. Luar biasa. Jadi waktu kelas 5 ya sudah di benar-benar Darussalam Post. Selesai Gontor, ngabdi di mana? Itu alhamdulillah dapat pengabdiannya di pelosok saat di Gresik, tapi Gresiknya itu di Sedayunya. Sedayu. Ya, daerah Sedayu itu pondok pesantren Darul Ikhlas, ya pondok alumni. Cuman memang ya masa rintisan, masa perjuangan, jadi ya itu membekas lah bagi saya Sat, karena memang kita masuk di era-era seperti itu, jadi penuh perjuangan. Nah, cerita bagaimana ke Mekah itu terus netep di sana 19 tahun itu gimana mulainya? Wah, jadi dulu saya awalnya masuk ke sini itu di perusahaan elektronik, karena background saya ada background handphonenya, jadi saya bisa join di situ. Alhamdulillah. Perusahaan cerita awalnya elektronik. Begitu, Sat. Iya, Sat. Alhamdulillah. Sat. Ngapain itu perusahaan elektronik itu? Ya modal bahasa ya bisanya di marketingnya paling Sat. Oh gitu ya? Iya, di marketingnya. Ada pabrik elektronik di situ? Atau distributor? Muazza. Iya, Muazza itu distributor. Distributor ya? Ya, distributor. Nah, distributor kan dia perlu taswik, perlu marketing gitu kan. Ya, betul. Nah, maka saya masuk alhamdulillah dapat kesempatan di celah itu, dan kerjaannya ya keliling ke kota-kota di Saudi, kita berhubungan sama orang, dan ya awal-awal sih masdu Sat, karena
bahasa kita kan beda gitu kan, artinya nggak bisa dipahami sama mereka. Saya dengan PD-nya pakai bahasa Gontor, ternyata mereka malah bingung karena kita kan pakai bahasa Fusha kan. Tapi bahasa Fusha ya mereka malah menghormati karena berarti kita terpelajar gitu. Karena tidak semua orang sini juga bisa bahasa Fusha kalau nggak belajar gitu. Oh iya. That's the point, iya. Nah, jadi dengan modal bahasa Fusha itu ya orang-orang jadi tahu kalau kita pelajar, berarti ini pernah belajar lah bahasa Arab gitu. Seiring perjalanan, sahabat lama saya Lukman Hakim Arifin yang punya Rene Book Turos itu, nah, beliau masuk Gatra tuh. Masuk Gatra, terus kemudian tahun 2003 itu ngontak saya untuk join juga di Gatra sebagai kontributor Timur Tengah. Oh, ini alhamdulillah saya muncul lagi network ya. Masuk ke travel haji umroh itu gimana ceritanya? Suatu saat saya ketemu lagi sama teman Gontor lagi nih. Teman Gontor, teman Marhala yang lost kontak, ada namanya Ruman Nasruddin, alumni 96 juga, Ponorogo. Kebetulan Ruman ini tinggalnya di Mekah dan aktif di travel saat itu di Patuna. Oh, sudah tinggal di Mekah waktu itu? Udah tinggal di Mekah beliau. Join nama Patuna Tour and Travel. Ya kita tahu Patuna kan salah satu travel paling sepuh lah. Ya, paling tua, paling lama, dan saya akhirnya diundang sama Ruman, udah main ke Mekah gitu kan. Oke, saya bilang nanti saya main ke Mekah, insya Allah. Waktu itu antum tinggal di mana? Di Jeddah. Di Jeddah ya? Jeddah. Jadi saya dari 2002 sampai 2004 itu di Jeddah. Saya ke Mekah sekalian umroh gitu kan. Begitu saya mampir kaget, ternyata di base camp-nya itu, di markasnya itu ya Gontorian semua saat gitu loh. Oh. Waduh, saya bilang ini tajamu ini jadinya. Iya. Jadi saat itu yang handling Patuna, yang ngurus Patuna itu ya teman-teman Gontor sama teman-teman Arisalah. Ada Ustadz Ikdam Muslihuddin. 91 tuh Marhalati itu. Oh, Marhalati ya? Iya. Ya, mereka itulah orang-orang yang paling berjasa menyeret saya ke dunia travel. Iya. Ya, saya sangat berterima kasih dan selalu mendoakan mereka lah. Nah, akhirnya ngobrol, tajamu, makan bareng kita. Nah, saat itu mau menjelang hajian. Nah, mereka bilang, udah nanti hajian bareng kita, kamu bantu-bantu kita, sini kita ngumpul aja gitu kan, kita layani jemaah dengan gaya Gontor gitu ya, artinya settingan frekuensi kita udah sama teman-teman Gontor kan sudah saling tahu, jadi tektokannya mungkin sudah enak gitu loh. Ya. Saya bilang Bismillah, saya niat tapi belum bisa janji, saya bilang, karena saya harus lihat kondisi dulu. Qadarullah, alhamdulillah kalau di sini itu kan setiap musim haji itu hari libur, Zat. Jadi ada libur Idul Adha namanya. Nah, liburnya itu kan sekitar 10 hari sampai 2 minggu. Nah, orang-orang rata-rata kalau yang muslim ya memanfaatkan untuk berhaji. Teman-teman yang ada di sini itu. Nah, akhirnya saya join lah sama mereka, Zat. Dan begitu join pertama ya namanya senior sama junior kali, Sat ya, dipelonco dulu, Sat. Dipelonco gitu kan, jadi saya disuruh ngangkut barang gitu kan, koper-koper jemaah yang besar-besar itu suruh diatur bagaimana harus rapi di hotel, harus jangan sampai salah kamar gitu. Diajarin, tetapi kan ya saya sangat berterima kasih mengajarkan dari hal yang seperti itu gitu loh. Terus ada jemaah yang perlu didorong tawaf sa'i, kita dorong gitu. Luar biasa itu membekas sekali karena memang kalau sudah begitu kan jadi
menjiwai, dapat feel-nya gitu loh. Ya. Setelah itu mereka bilang, udahlah pindah aja ke umroh haji gitu kan, bareng kita. Waduh, tambah tertantang lagi nih Zat. Karena saya pikir di umroh haji kan waktunya juga lebih leluasa, saya bisa mengerjakan kegiatan reportase ataupun investigasi segala macam juga lebih enak gitu kan. Ya sudahlah, mulai terngiang-ngiang untuk mulai moving dari Jeddah ke Mekah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah berproses, ya kita minta izin ya, terus kemudian saya harus pulang dulu ganti visa gitu kan, balik lagi ke Saudi dengan visa yang baru, dan mulailah itu babak baru. Saya mulai di umroh haji 2004 dan mulai merasakan denyutnya Mekah. Dari Jeddah pindah ke Mekah. Antum visa baru, terus kerja di umroh gitu. Bismillah, dengan keyakinan dan insya Allah ini pilihan terbaik setelah istikharah gitu kan. Ya mulai 2004 itu kembali ke Saudi, langsung ke Mekah ya, gabung sama mereka. Dan mereka betul-betul membimbing saya gitu loh. Bagaimana cara menjadi mutawif yang benar, bagaimana cara melayani jemaah yang benar gitu kan. Karena kalau Patuna kan sudah SOP-nya udah rapi ya. Ya, travel yang rapi. Travel yang sudah rapi banget, data apa segala macam itu dari Indonesia kan sudah detail, sudah komplit. Terus pelaksanaan di sini harus seperti apa, standar pelayanannya harus seperti apa, itu clear banget. Dan saya pikir itu sekolahan yang luar biasa loh buat saya sebagai pemula ya. Artinya kita langsung dapat sekolahan yang oke banget gitu. Berapa tahun di Patuna itu? Nah ini saya nggak mau lama-lama, nggak mau lama-lama waktu itu, dan nggak bisa lama-lama, hanya sekitar setahun lebih sedikit lah, setahun berapa bulan gitu. Nah ini sudah terlalu rapi, jadi saya perlu tantangan baru saat. Nah saat itu ada istilahnya kalau di sini itu handling travel. Nah saat itu handling ini sampai sekarang pun kebanyakan kan personal. Ada salah satu handling besar namanya Salahuddin Al-Ayyubi, Ustadz Salahuddin Al-Ayyubi, itu orang Banjar. Beliau termasuk orang yang cukup lama di sini dan cukup lama berkecimpung di travel, dan travel yang beliau tangani banyak banget. Nah ketika saya masuk join sama beliau, luar biasa, dengan kapasitas pekerjaan yang luar biasa banyak, itu beliau kerjakan sendiri semua, jadi gayanya one man show gitu. Nah maka saya bilang sama beliau, coba deh kita mulai rapikan, saya bantu di manajemennya, saya rapikan pelan-pelan. Tapi kalau bagi saya ini sekolahan yang bagus lagi gitu. Sekolahan yang lebih bagus lagi karena membuat kita menjadi harus berpikir dan solve problem, menyelesaikan segala permasalahan yang saat itu terjadi. Karena handling itu sendiri ternyata ya intinya kan bagaimana menyelesaikan masalah dan memberikan pelayanan yang terbaik gitu. Alhamdulillah itu sekolahan kedua yang saya lalui di dunia umroh haji. Di situ saya join 1,5 tahun, udah kurang lebih 1,5 tahun. 2006 saya mulai mencoba untuk handling juga gitu. Nah saat itu saya melihat ada ceruk pasar yang tidak pernah disentuh. Alhamdulillah karena saya di Gatra dan akhirnya jadi bisa akrab sama rekan-rekan diplomat yang ada di KBRI, di KJRI,
beberapa kali saya sering diundang ngisi kursus jurnalistik di KBRI gitu kan. Nah, rupanya kan KBRI dan KJRI ini mereka punya tamu-tamu yang datang ke Saudi, dan pastilah kalau seorang muslim yang datang ke Saudi mereka ingin langsung sekalian ke Mekah dan Madinah. Nah, ini ceruk market yang blue ocean gitu, yang tidak tergarap sama orang lain. Ya udah, itu saya garap serius bagaimana melayani para tamu-tamu, para diplomat ini untuk saat mereka berada di Mekah dan Madinah. Jadi saya belajarlah dari situ, mulai ke handlingnya. Alhamdulillah itu sampai 2006-2007an. Jadi antum membuka sendiri atau gimana? Saat itu karena relasi aja, kan? Karena relasi rekan-rekan KBRI, KJRI, saya dekat sama mereka, jadi mereka hanya percaya untuk menyerahkan tamu-tamunya, kita yang ngurusin. Gitu. Personal berarti? Personal, masih personal. Personal ya? Masih personal. Masih personal. Berapa lama itu melayani para tamu-tamu dari KBRI, KJRI itu? Setahun itu ya? Setahun atas nama pribadi? Nama pribadi saat itu karena hubungan baik aja, hubungan baik sama rekan-rekan di KBRI, KJRI. Ya. Setelah itu? Allah pertemukan saya dengan Pak Ari Ginanjar saat itu di Mekah. Ari Ginanjar ISQ. Nah, saat itu ISQ sih lembaga training ya, cuman berkembang ke tours and travel. Nah, tiba-tiba suatu saat saya dipertemukan sama beliau dan ngobrol banyak tentang tours and travel, dan beliau ngajak gabung lah untuk ngurusin ISQ Tours dan ISQ Tours Travel untuk umroh hajinya gitu loh. Ini pilihan lagi nih saat ISQ Tour Travel yang ngurusin di Mekah Madinah ya. Iya, di Saudinya, Saudi dan Timur Tengah waktu itu, karena memang Pak Ari juga punya beberapa agenda sinergi sama beberapa lembaga di Timur Tengah saat itu. Nah, saya bilang sama Pak Ari waktu itu, Pak, saya minta waktu dulu, saya harus istikharah dulu karena ada beberapa pilihan yang harus saya pilih gitu. Dan saya mungkin ngasih jawaban setelah haji deh, biar lebih mantap gitu. Nah, istikharah hasil istikharah itu ya ketetapan hatinya rupanya banyak ke ISQ gitu. Jadi ya bismillah lah, ini perempatan dan saya harus memilih lagi. Ya bismillah, mulai 2007 akhirnya gabung sama ISQ Tour. Jadi 2007 ya? Saya. Nggak jadi pulang, akhirnya nggak jadi pulang. Tadinya udah mau pulang. Nah, perlahan kita develop, kita bangun, alhamdulillah kita di ISQ Tour yang tadinya jemaahnya mulai dari sebulan sekali, terus kita bangun sampai akhirnya bisa back to back itu istilahnya ini datang, ini pulang, kita datang, jadi pulang datang itu nggak berhenti. Jadi nggak pernah berhenti ya? Datang pulang ke Indonesia, pas berangkat gitu ya? Betul, back to back gitu. Kalau kita nganter ke airport itu sekalian jemput lagi kan? Oh, pas sekali airport pulang sekaligus jemput yang datang gitu ya? Jemput yang datang. Oh, di ISQ itu? Alhamdulillah sampai 2013 ya. 2013 ya? Dari 2007. Jadi saat itu ya boleh dikatakan mungkin untuk sekelas di Saudi ya udah di posisi comfort zone kan. Nah, saya tuh suatu saat membaca ada satu istilah, kalau comfort zone itu will kill you katanya, Ustaz. Ya. Waduh, saya jadi Ustaz. Artinya mungkin memang harus cari challenge lagi nih gitu kan. Tipe antum itu. Kayaknya tipe pemberontak.
Kalau sudah nyaman nggak bisa, harus cari tantangan baru. Saya sangat bersyukur di Executor karena di situ dari mulai GM, terus kemudian orang-orang yang berada di situ adalah orang-orang pariwisata. Nah, ternyata memang kalau di dunia pariwisata ya ada etiknya ada etika yang harus diterapkan, dan itu saya banyak belajar di Executor itu. Mendirikan TFA. Itu gimana ceritanya itu? Iya, saat 2013 akhirnya saya resign dari Executor. Oke. Resign dari Executor. Bismillah lah, harus menentukan langkah baru. Resign dari Executor dan pulang saat ini. Udah nyampe di Indonesia juga bingung tuh mau ngapain saat gitu kan. Karena peta yang biasa kita atau kerjaan yang biasa kita lakukan adalah kerja pelayanan, melayani tamu yang ada di Haramain ini. Alhamdulillah 2013-2014 itu ada perusahaan Saudi, Nebras Internasional, itu perlu representatif untuk wilayah Asia Tenggara. Nah, saya akhirnya join di situ. Alhamdulillah, ya mulailah saya marketingin visa di Indonesia. Itu mulai mapping pertama bagaimana saya mengenal travel di Indonesia lebih jauh. Karena saya harus silaturahim, mendatangi, nawarkan visa gitu kan. Jadi mulai ke peta bagaimana peta travel di Indonesia. Jadi mulainya dari jual visa itu ya, jadi provider visa. Iya, jadi representatif Nebras itu meneruskan apa yang sudah kita retas di sini gitu kan. Nah, 2014 akhir saya sempat bikin travel bareng teman semarhala Irfan Fauzan di Purwakarta, Shakiratur. Nah, inilah yang menjadi tonggak pertama. Akhirnya saya harus balik lagi ke Saudi nantinya gitu loh. Karena ini Shakiratur ini mulai ada jemaahnya, mulai kita di vlog bagus, mulai kita kirimkan ke Saudi. Nah, saya kan nggak ada di Saudi tuh. Berarti yang handle siapa nih? Ya udah, saya bilang saya rekomen teman saya yang ada di sini. Nah, ketika di handling orang lain, ya kita biasa nge-handling. Rasanya kok banyak celah-celah yang kelewat. Gitu. Beda ya. Mestinya nggak begini, mestinya nggak begitu gitu kan. Nah, dari situlah akhirnya ya bismillah bikin TFA itu, TFA Manasik Internasional gitu kan. Namanya apa? TFA Manasik Internasional. Kapan berdiri? TFA itu awal akhir persisnya sih awal Januari 2015. Persisnya awal Januari 2015 persis. Itu di Indonesia apa di Arab itu kantor itu? PT di Indonesia. PT di Indonesia. Nah, konsepnya adalah jadi seperti saya cerita tadi, teman-teman di sini ini kan banyak kan handling itu personal. Nah, ketika handling personal nih, ya maaf, perusahaan hubungan sama personal itu kan riskan. Kalau tidak punya kepercayaan yang tinggi lah gitu kan. Kalau bukan siapa-siapa, di mana di situ lalu lintas keuangan, terus kemudian terjadi lalu lintas keuangan antara perusahaan dengan personal kan. Terus kemudian bicara standar pelayanan juga kalau sama personal kan ya personal touch jatuhnya kan, bukan perusahaan gitu. Jadi konsepnya TFA ini perusahaan di Indonesia tapi beroperasi di Saudi ya. Beroperasi di Saudi. Nah, bagaimana kita bisa ya kita berpartner dengan perusahaan-perusahaan yang saya kenal di Saudi di sini, termasuk sponsor saya Kafil bahkan punya register Tashghil Fanadik sama Muwasalat sama Tamwin. Tashghil Fanadik itu ini hotel operating. Hotel ya. Terus kemudian kita juga punya sijil, punya register untuk
dan ada lagi sijil untuk muasalat transportasi. Nah, jadi saya kira udah pas banget kan. Jadi di Indonesia kita bikin perusahaan. Ya, di Saudinya juga bentuknya perusahaan gitu loh. Jadi inilah yang membuat travel akhirnya bisa lebih trust ke kita, karena memang di Indonesia juga ada wujudnya, di Saudi juga ada wujudnya gitu. Dan semua transaksi atau pembiling apa segala macam ya B2B jatuhnya, business to business, jadi antar perusahaan. Kan umroh itu terdiri dari 5 komponen: visa, tiket, hotel, transport, catering. Nah, kalau tiket mungkin travel bisa bisa nyari lah, bisa nyari sendiri gitu. Tapi visa, hotel, transport, catering ini semua 4 komponennya di Saudi. 4 komponennya dari Saudi semua. Nah, di TFA kita bikin sistem ala kaifak, kalau orang Arab bilang. Ala kaifak itu as you like gitu kan. Jadi terserah mau ambil all in paket boleh, atau misalnya mau ambil visanya aja boleh, mau ambil hotelnya juga boleh, mau ambil transportnya boleh. Jadi itu saya serahkan sama pilihan dari travelnya saja. Ya yang nggak mau pusing mereka ambil all in. Tapi kalau yang senang window shopping, orang kita kan senang window shopping kan. Cek harga di sini, cek harga di sana gitu kan. Ya akhirnya ada yang ngambil parsial, mungkin ngambil hotelnya saja, ngambil handlingnya saja, ngambil visanya saja, nggak masalah gitu kan. Kelihatannya antum ini habis umroh ini. Kita melakukan live umroh, tentunya karena sekarang semua sudah digital di sini. Saat masuk ke haram pun kita ada aplikasinya di Tamarna itu, jadi harus punya izin yang sudah berbarcode. Sekarang ketika mau masuk ke haram, harus nunjukin barcode-nya yang ada di handphone kan. Yang ada handphone, berarti kan tetap aja kita harus bawa handphone untuk di-scan sama dia kan. Oh, jadi masuk ke haram itu bawa handphone untuk di-scan? Iya, untuk di-scan. Cek, dia nyekan dari handphone kita kan, barcode izin umrohnya. Cek gitu kan. Berarti kan kita kan bawa handphone. Artinya handphone sekarang juga udah dibolehkan kan di haram, nggak masalah. Dan handphone mana yang nggak berkamera sekarang kan? Iya. Nah, maksud saya kalau orang Indonesia itu umroh, itu berarti sama? Harus punya aplikasi itu atau enggak? Untuk saat sekarang? Ya. Untuk saat sekarang, kalau grup umroh itu yang nangani langsung provider di sini kan. Provider ini ya lewat aplikasi Tamarna juga. Tetapi mereka grup istilahnya. Oh, ada aplikasi yang buat grup ya? Ya, ada mereka ada jalur khusus. Kalau kita yang residen ya harus secara personal harus Tamarna. Tapi kalau grup itu bisa oleh provider yang ada di situ. Ya. Jadi kalau orang Indonesia mau umroh, sekarang udah dibuka apa belum sih? Indonesia termasuk 20 negara yang di-ban sama Saudi. Sampai saat ini belum dibuka. Oh, belum dibuka berarti ya? Saudi sangat ketat dari mulai 15 Maret itu kan mereka melakukan lockdown sampai bulan Agustusan. Jadi setelah Agustus ini mereka baru normal life, itu pun dengan gaya PSBB yang kadang-kadang ditutup, kadang-kadang dibuka, tutup. Jadi PSBB itu di sini hanya tidak boleh makan di restoran. Di restoran hanya take away, semua restoran take away, coffee apa semua take away. Terus kemudian tidak boleh kumpul-kumpul lebih dari 20 orang. Acara-acara acara-acara yang sifatnya keramaian kayak perkawinan ya udah pasti nggak boleh. Tadi 19 tahun antum di Arab ya. Memang mau netep di sana tuh pulang Indonesia itu? Wallahu a'lam bishawab. Cuman gini kan, kita yang di umroh haji ini tentu tetap merasa senang lah kalau masih bisa dikasih kesempatan untuk bisa tinggal di Haramain gitu. Karena walaupun manapun kan, karena posisi kita di umroh haji melayani jemaah yang datang ke sini, ya tetap berkaitan dengan 2 kota ini. Nah, cuman yang menarik sekarang saat
kalau bicara Saudi udah bergeser, udah bergeser yang tadinya mungkin dikenal sebagai negara minyak, petrodolar gitu kan, kemudian umroh haji sebagai devisa keduanya selain minyak. Tapi Saudi sekarang dengan pemimpin barunya ini kan punya visi yang lebih jauh, visi 2030 itu. Dia mengempowerment semua kekuatan orang Saudinya dan merubah mindset, mentality, culture yang tadinya mungkin orang Saudi kita kenal ya hidup enak lah gitu loh, dari mulai lahir. Sekarang udah nggak begitu. Jadi perjalanan dan perjuangan Raja Abdullah dari tahun 2007, di mana saat itu mulai didigitalisasi dan mengirimkan generasi-generasi mudanya untuk belajar ke luar negeri, S1, S2, S3 ke Eropa, ke Amerika, Asia itu ada yang ke Jepang, ada yang ke Malaysia, ke Australia gitu kan. Nah di tahun 2012, 2013 mereka pulang kan udah siap SDM. Nah saat itulah terjadi Saudisasi. Jadi level-level mid-up manajemen di perusahaan-perusahaan mulai digantikan sama orang Saudi, terus kemudian orang asing mulai tergeser. Makanya di tahun-tahun itu orang asing banyak yang pulang, karena memang aturan di sini boleh dikatakan sih ngusir secara halus. Jadi kayak biaya tinggal di sini, biaya perpanjangan residen, terus yang punya keluarga itu dikenakan fee lagi. Akhirnya kan tersaring yang bisa di sini nih yang benar-benar harus qualified gitu kan, harus bermental gitu buat bayar gitu loh. Iya Nah mulai bergeser tuh, ditambah lagi sekarang dengan pemimpin Muhammad bin Salman MBS ini anak muda yang masih progresif betul ya, modern. Spiritnya luar biasa, terus kemudian mau mengempowerment orang-orang Saudi itu tidak seperti yang dibayangkan gitu. Kita tahunya orang Saudi pemalas apa segala macam, itu sekarang stigma itu sudah nggak ada. Perempuan kan sekarang ya berubah, perempuan sudah nyetir, perempuan sudah bekerja gitu kan, yang dulunya kita kenal nggak bisa hidup tanpa pembantu, maaf gitu kan, mau nyalain TV aja nyuruh pembantu ngambilin remote gitu. Sekarang mereka bekerja, dan ini perubahan generasi ini yang budayanya juga berubah dong. Exactly. Sekarang absolutely berubah total. Jadi mereka yang tadi kuliah di luar itu membawa ya plus minus lah, ada yang membawa budaya baik, ada yang membawa budaya nggak benar, ya plus minus lah itu kan. Tapi banyak kafe dong ya. Nah ini yang Saudi ini trennya sekarang berubah itu. Dulu kita kenal ada istilah Jeddah Ghair itu jadi di antara kota-kota di Saudi, Jeddah itu memang kerasa beda lah. Jeddah saat itu diibaratkan Jeddah Ghair gitu kan. Jadi kalau udah masuk ke Jeddah itu ya udah kayak Jeddah emang beda gitu. Berbeda ya. Ya berbeda, Jeddah Ghair. Sekarang bukan Jeddah Ghair lagi, Saudi Ghair sekarang. Saudi semuanya totali berubah gitu lah. Ini luar biasa. Jadi dengan visinya MBS 2030 ini 2030 ya. Sampai 2030 maksudnya, dia punya rancangan-rancangan dan proyek-proyek besar. Di antaranya ini yang membuat saya semakin betah dan jadi PR lagi, challenging lagi bahkan, karena Saudi ke depan itu merubah tatanan hidupnya yang tadinya mengandalkan minyak, itu akan berubah ke jasa. Jadi sekarang kan kita tahu Dubai itu menjadi kiblatnya ataupun patokannya Timur Tengah, seperti halnya Singapura lah di Indonesia. Padahal kan Dubai tidak punya apa-apa.
Nah, Saudi yang punya segalanya, dia pengen ngejar apa yang mereka rasa tertinggal sama Dubai. Maka proyek-proyek kelas internasional sekarang bermunculan di Saudi. Nanti ada kota Neom di perbatasan Jordan, Saudi, dan Palestina. Saya nggak mau sebut Israel. Dan Mesir, itu tempat strategis ya. Tempat strategis yang luar biasa. Ya kebayang kalau Neom itu sudah jadi kan, ya bersaing lah sama Dubai gitu. Terus semua situs-situs sejarah di Saudi juga direstorasi, dan Saudi merubah yang tadinya misalnya tidak ada konser musik, tidak ada sinema, tidak ada hal-hal yang selama ini tidak pernah di Saudi. Sekarang semuanya terjadi di sini. Penyanyi sekelas Mariah Carey juga datang ke sini. Dan itu apa namanya yang heboh-heboh itu K-pop. Ya. K-pop juga datang ke Riyadh saat gitu lah. Dan rame ya yang nonton. Dan rame. Jadi ya inilah euforia perubahan culture Saudi. Kalau saya ngobrol sama orang-orang tua di sini, ya mereka tentu karena caranya berbeda ya melihat ini apa nih anak muda ini merubah tatanan hidup gitu. Betul ya. Iya. Kalau ngobrol sama generasi sekarang gitu kan, ya mereka justru ya inilah Saudi gitu. Inilah Saudi sekarang gitu. Saudi, the new Saudi kira-kira gitu. Ya, Jail Jadid. Ya. Jail Jadid. Nurdin, nah, syukran ya. Terima kasih banyak, ini luar biasa ini ya. Mudah-mudahan ini menjadi obrolan yang menginspirasi kita semuanya. Saya jadi melihatnya the power of network ya, silaturahim ini luar biasa. Exactly, betul. Mulai dari Darussalam Post ya, network ISQ network itu, Gontor network itu yang membangun Ustadz Nurdin, terus TFA sekarang itu ya. Mudah-mudahan sukses kan ya, bermanfaat selalu ya. Insya Allah kita ketemu lagi di Al-Baik. Ya, jangan lupa nih antum harus kulineran karena sekarang di Saudi juga kuliner ini menjadi topik menarik sekarang dan banyak. Jadi trennya juga nggak kalah dengan kita. Maka saya di buku saya yang umroh anti mainstream itu fokusnya adalah journey, culture and culture. Ya, journey, culture and culture. Itu 3 poin itu yang saya explore. Nanti orang umroh malah nyari makan. Loh, baik Ustaz, syukran. Jazakumullah khairul jaza ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, segera dibuka nih umroh dari Indonesia ya. Sukses selalu, sehat selalu ya. Salam buat keluarga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Syukran, Ustaz. Syukran ya.